bergerak Kita jalan. lebih dari 3 kali Iya. yang bukan gerakan sholat, apakah itu membatalkan sholat? Ya mas sekalian, ini pun tidak ada dalil secara khusus. Oke dek, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Siap. Nah, kalau yang tadi yang sampean jelaskan adalah dari madzhab al-arba'ah. Ya. Nah, sekarang bagaimana, apakah ada referensi penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama mereka sendiri di Arab Saudi biar lebih afdol gitu. Betul. Jadi perlu teman-teman ketahui juga ya. Jadi kalau kita itu membawakan referensi dari satu pihak tentu kurang pas ya Cak ya. Kurang afdol ya? Iya, karena kan ulama 4 mazhab kan manusia biasa aja. Biasa Iya. kata-katanya teman-teman itu kan manusia biasa, bisa salah begitu. Kan memang kata-katanya orang sono. Nah, yang nggak pernah salah ya ulama-ulamanya sendiri tentunya kan. Nah, begini teman-teman ya, dalam gerakan sholat ini juga pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shaleh Munajjid. Beliau itu mengutip fatwanya dari Ibnu Utsaimin. Pada dasarnya gerakan dalam sholat, selain gerakan-gerakan sholat itu katanya makruh ya. Gerakan sholat asal hukum berarti itu ya. Asal hukum dalam gerakan itu adalah makruh. Jadi menurut Utsaimin. Ya, selain gerakan sholat ya Cak ya. Jadi kalau gerakan sholat ya tentu tidak kita hukumi mungkin gitu. Oke. Tapi kalau kita bergerak bukan gerakan sholat, katanya makruh hukum asalnya. Hukum asalnya. Betul. Kemudian Ibnu Utsaimin ini membagi menjadi 5 hukum dari gerakan-gerakan dalam sholat itu. Kayak bid'ah aja deh. Oh iya benar ya Cak ya. Ini bisa ini ya. Ini masuk seperti bid'ah ya. Bid'ah bisa jadi bid'ah wajib, bisa juga muharramah ya kan. Ini gimana ini ya? Ada dalil asalnya tidak pembagian itu dari Nabi kira-kira? Wah, kurang paham kali ini keawaman saya ini Cak. Keawaman saya ini, apakah beliau ini ada dalilnya atau enggak? Saya ini kurang tahu ketika juga. membagi itu ya. Betul. Ya pasti alasannya itu untuk mempermudah. Kalau dari masalah mursalah mungkin masuknya. Kalau aswaja bid'ah. Pasti bid'ah kalau pembagian seperti ini. Nah, oke, lanjut ya Cak ya. Jadi yang pertama, menurut Ibnu Utsaimin, gerakan di dalam sholat itu ada yang hukumnya wajib Cak. Contohnya adalah gerakan yang dapat menjaga keabsahan sholat. Misal ya Cak ya, kita sholat kejatuhan najis. Oh, iya. Nah, jatuh ke sarung kita misalnya. Betul. Terus? Maka kita wajib untuk bergerak menghilangkan najis tersebut. Ini ya. Betul. Kalau dibiarkan, ini kan batal. Batal, makanya kita wajib bergerak. Untuk membuang kebatalan. Iya. Begitu loh teman-teman. Itu gerakan wajib. Contoh gerakan yang wajib. Terus yang kedua. Ada juga yang gerakan diharamkan Cak ini. Haram. Bergerak di dalam sholat yang haram. Haram dan contoh. tentu membatalkan sholat ini Cak ya. Ya, contoh. Yaitu gerakan yang banyak terus menerus yang tidak ada darurat Cak di sana Cak. Tidak ada darurat. Tidak ada darurat. Gerakan yang banyak terus menerus continue dan tidak ada darurat. Al-a'mal al-katsira al-mutawaliyat berarti itu. Betul. Ini gerakan yang diharamkan menurut Ibnu Utsaimin dan ini tentu membatalkan sholat menurut beliau. Iya. Terus ketiga. Yang ketiga ada gerakan yang disunahkan malah Cak ini Cak. Oh sunnah. Sunnah di dalam sholat kita boleh nih bahkan sunnah bergerak. Kapan? Contohnya ini Cak. Contohnya adalah ketika misalnya nih kita sholat jamaah, softnya kurang lurus Cak. Saya sholat dengan sampean. Betul. Kan sunnah Nabi kan softnya kan harus lurus, rapat kan begitu kan. Ya. Nah menurut Ibnu Utsaimin kalau misalnya kita sholat softnya itu nggak lurus, kita sunnah bergerak untuk meluruskan soft itu. Bisa maju, bisa mundur. Bisa maju, bisa mundur. Atau itu kalau dihubungkan dengan pernyataannya Sufyan Khalid Ats-Tsauri tadi gimana? Malah ini mungkin bisa jadi ini gerakan yang masuk kategori kemaslahatan sholat ya Cak ya. Sementara yang dicontohkan oleh beliau malah garuk-garuk. Garuk-garuk masuk dari masalah sholat. Gak nyambung gitu loh teman-teman. Kalau ini nyambung. Kalau ini masih bisa logis Cak, masih logis itu gerakan yang bisa menjadikan kemaslahatan sholat ya meluruskan soft begitu. Istiwa itu ya. Betul. Kemudian ada yang gerakan mubahah Cak. Yang keempat itu. Pembagian keempat adalah gerakan yang hukumnya mubah saja menurut Ibnu Utsaimin. Bolehlah begitu. Contohnya Cak, yaitu gerakan yang sedikit karena ada hajat. Misalnya gatal, itu kan hajat gak? Berarti yang tadi Sufyan Khalid Ats-Tsauri salah itu. Kita anggap salah sudah ya. Karena di sini boleh katanya gitu ya, kan. Itu agak hajat kan sebenarnya, bukan termasuk masalah sholat. Iya. Kita gatal itu kan hajat kita kan. Ya, garuk.
Betul betul itu hajat kita garuk karena gatal, gitu kan ya. Itu lihajatin kan ya. Dihajatin. Yang kedua, mungkin Terus contohnya ada lagi contoh dari beliau nih, gerakan yang banyak tidak kemudian membatalkan sholat. gimana aja? Gerakan banyak tapi masuk mubahah. Masuk mubahah. Ah, Asalkan darurat katanya oh, beliau. darurat. Kalau iya, ya. darurat, kalau gerakannya banyak tapi darurat boleh-boleh aja. Contoh, kalau yang darurat kayak gimana misalnya? Kalau yang darurat di sini tidak dicantumkan contohnya malahan ini, Cak. Ya, menurut sampean bisa dinalar sendiri contoh gerakan banyak tapi darurat keadaan sholat. Misalnya mungkin seperti apa? Mungkin keadaan takut mungkin ya, Cak ya. Oh, ada ular di Ada depan. ular bisa jadi. Bisa jadi kita sholat di depan ada ular yang siap memangsa. Wah, ini darurat nih. Kita harus Kabur. bergerak dong gitu kan. Kabur ya. Kabur. Ini gerakan banyak yang diperbolehkan begitu. Atau kalau di Syafi'iyah dicontohkan itu sebagaimana kita sholat di masjid di perjalanan, kemudian ada copet atau pencuri yang mengambil barang kita, kan boleh kita Iya, kejar iya benar ya Iya, itu. Kita mengamankan barang-barang kita. barang-barang. Itu termasuk pekerjaan yang banyak walaupun mutawaliyat mubahah. Mubahah karena darurat katanya begitu. Terus Kemudian yang terakhir ini, Cak ya. iya, terakhir. Terakhir ini adalah gerakan yang dimakruhkan, teman-teman. Jadi kembali ke asal ini sebenarnya. Asal gerakan makruh. Mm-mm. Apa Iya. katanya? Apa kata beliau? Katanya beliau, kalau gerakan tersebut tidak masuk dalam kategori gerakan wajib, gerakan yang haram, gerakan yang sunnah ataupun gerakan yang Mubah. mubah, maka masuk kategori gerakan yang makruh. Jadi gerakan selain yang telah disebutkan di atas, selain Betul. yang 4 ini Mm-mm. masuk kategori gerakan yang Yang makruh. dimakruhkan. Kata-kata makruh ini ya bukan haram. Iya, nggak haram, Cak. Iya, Nggak haram bukan lah ini. haram. Itu menurut penjelasan beliau kan? Menurut pembesar ulama Wahabi lah ini bisa. Itu dari pembesar ulama mereka sendiri membagi gerakan sholat. Sekali lagi kayaknya ini, Cak, saya ndak pernah menemukan hadis atau Al-Qur'annya, apalagi Qur'annya ya, Betul. yang membagi macam-macam gerakan Nah. seperti itu. Ndak ada dalil kan itu Iya. kan? Tapi kalau saya nggak berani menghukumi bid'ah ini, Cak. Nggak berani, Cak. Nggak berani. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya mereka sendiri membagi loh. Ketika tauhid dibagi 3, alasannya untuk mempermudah. Nah, Kalau kita bukan mudah. jadi bid'ah dong kalau Jadi gitu, kita- Cak. Oke. Mungkin adalah yang perlu disampaikan lagi, Dek. Jadi begini teman-teman ya, kesimpulannya kalau boleh saya berkomentar sebagai pendengar nih, Cak ya, Iya, sebagai seandainya saya jadi jamaah Wahabi yang soleh lah gitu, yang betul-betul mendengarkan nasihat ustadznya. Heeh. Pertama, yang perlu diutarakan oleh Ustadz Sufyan itu kurang referensi sih menurut saya, Cak. Katanya kan Ustadz Sunnah. Kalau begini kan bukan Ustadz Sunnah dong. Ustadz pribadi. Ustadz pribadi ini namanya. Itu yang kemudian mungkin perlu berhati-hati, Cak. Ustadz Sufyan ini, Cak. Kalau menjawab pertanyaan perlu berhati-hati. Karena takutnya terjerumus ke dalam perkataannya sendiri. Itu, Cak. Dan perkataannya satu sama lain terjadi kontradiktif. Nah, makanya kan bertabrakan itu, Cak. Satu sama lain, Ya. Terus yang ketiga, minimal lah ya, Cak ya. Kalau misalnya Ustadz Sufyan ini nggak mau ngambil dari Syafi'iyah. ulama 4 madhab, Heeh. ya minimal ulamanya sendiri lah yang dipakai. Iya, Betul iya, nggak? Betul iya, nggak? iya, Kan iya. gitu kan. Jadi supaya kelihatan sunnahnya gitu. Atau memang seperti ini, kalau saya boleh komentar juga. Betul. Seperti ini, ulama kan tidak maksum. Jadi kita langsung kembali ke dalil. Betul. Tapi dalilnya mana? Katanya di awal sudah nggak ada, Cak. Di awal sudah nggak ada, tapi ada batalnya nanti kalau kita gerak sesuai dengan fatwanya Ustadz Sufyan itu. Repot juga ya. Repot. Jadi sudah ini. kontra penjelasan dia sendiri, kontra sudah. Ya. Oke, mungkin cukup, Dek. Saya izin pamit pulang. Terima kasih semuanya. Saya yang terima kasih juga. Kalau ada kesempatan main-main ke Madura. Betul, insya Allah main saya, Cak. Dan boleh saya promosi ya, Cak ya. Iya. Teman-teman kalau yang belum tahu saya, tadi sudah diperkenalkan oleh Cak Afandi, namanya Anjar Saputra, dan channel saya, Cak. Tadi sampai nggak nyebut channel Oh saya. iya, silakan. Channel saya di YouTube adalah bisa dicari Santri Unik Official. Tapi bukan unik-unik itu. Bukan, Cak. Itu pakai Q unik kok. Ya, itu pakai kol-kola. Kalau saya biasa aja. Mama Gufron. Kalau yang gini kan apa? Biasa Pakai K. Mama
Mama apa ya kalau saya? Mama Mia atau Mama Melemon. Iya. Jadi nama FB-nya apa? Nama FB tetap pakai nama saya teman-teman. Jadi Anjar Saputra. Bisa dilihat nanti. Oke, oke. Oke, demikian teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ini sekedar sharing ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Betul. Amin. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Amin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.